Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Sekarayu Himawan dari kelas 11/4 nomor absen 2. Jadi kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai tegangan permukaan zat cair dengan menggunakan barang-barang seperti peniti, silet, jarum, dan sejenisnya pada dua cairan yang berbeda. Nah, sebelum itu mari kita masuk ke alat dan bahannya. Jadi alat dan bahan yang diperlukan adalah, nih saya ada 2 gelas, isinya adalah air biasa, tapi yang satu ini kita beri nama gelas 1 dan yang satunya kita beri nama gelas 2 untuk membedakannya nanti. Nah, selanjutnya ini ada sendok untuk mengaduk dan ada deterjen atau menggunakan sabun lain juga boleh. Selanjutnya ada, ini saya punya peniti, silet, dan juga jarum jahit untuk bahan percobaannya nanti. Jadi untuk percobaan yang pertama di sini saya menggunakan gelas 1. Gelas 1 ini isinya adalah air murni tanpa campuran apapun. Nah, untuk barang pertama yang akan kita masukkan adalah ini silet. Oke, siletnya mengambang. Selanjutnya saya ada jarum jahit. Jarum jahit kita masukkan. Oke, jarum jahit mengambang. Dan yang terakhir adalah peniti. Kita masukkan peniti. Aduh. Megangnya susah. Nah, peniti juga mengambang. Pada gelas 1 yang berisi air murni, ternyata semua benda-benda ini mengambang dan tidak tenggelam. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua, di sini kita menggunakan gelas 2. Nah, bedanya untuk di gelas 2 ini kita tambahkan deterjen. Sedikit saja. Kemudian kita aduk. Nah, jadi air ini merupakan air deterjen. Nih, ada busanya. Nah, kita akan buktikan apakah benda-benda ini apabila kita masukkan ke dalam gelas akan tetap mengapung seperti pada percobaan pertama atau malah sebaliknya. Percobaan pertama ini kita punya nempel. Kita punya silet. Kita akan masukkan siletnya. Oh, ternyata siletnya tidak mengapung ya teman-teman. Selanjutnya kita akan uji dengan peniti. Oh, ternyata penitinya juga tidak mengambang teman-teman. Lihatlah, keduanya tenggelam. Selanjutnya kita masukkan juga jarum. Masih sama metodenya, pelan-pelan masukinnya. Ternyata 3 benda ini tidak mengapung teman-teman. Kenapa ya? Nah teman-teman, dari hasil percobaan tadi, ternyata pada gelas 1 yang berisikan air murni, saat benda-benda seperti silet, peniti, dan juga jarum jahitnya dimasukkan, mereka semua mengapung. Mengapa ya? Padahal benda-benda itu masanya lebih berat daripada massa jenis air. Sedangkan pada percobaan kedua yang menggunakan air deterjen, saat benda-benda seperti silet, jarum jahit, dan juga peniti dimasukkan, mereka semua tenggelam. Nah, untuk menjawab dan mengetahuinya, mari kita pahami dulu mengenai konsep tegangan permukaan zat. Jadi, tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkonsentrasi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Yang pertama, untuk gelas 1. Mengapa siletnya tidak tenggelam? Padahal massa silet lebih besar daripada massa jenis air. Hal itu disebabkan karena pada permukaan air terdapat gaya kohesi. Apa itu gaya kohesi? Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel air.
Akibatnya, seolah-olah terdapat suatu selaput atau lapisan yang menahan silet, peniti, jarum, dan benda-benda sejenisnya pada permukaan air tersebut. Hal ini dinamakan dengan tegangan permukaan. Tak hanya itu, tegangan permukaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, tekanan, jenis cairan, kerapatan, dan masih banyak lagi. Semakin tinggi suhu, maka tegangan permukaan semakin menurun. Peningkatan tekanan pada permukaan cairan akan meningkatkan tegangan permukaan. Nah, untuk percobaan yang kedua, mengapa setelah air ditambah dengan deterjen, siletnya tenggelam? Tidak seperti pada percobaan pertama yang mengapung. Nah, jawabannya adalah karena deterjen ini sendiri merupakan surfaktan. Surfaktan adalah suatu senyawa yang mempengaruhi tegangan permukaan zat cair. Deterjen akan menurunkan tegangan permukaan dengan melemahkan ikatan hidrogen. Karena tegangan permukaan menurun, maka perlahan-lahan benda seperti silet, jarum jahit, dan juga peniti akan tenggelam. Sehingga dirumuskan dengan gamma sama dengan F per D. Nah, dari percobaan tadi, kalian sudah tahu kan mengapa silet dapat tenggelam dan mengapung di dalam dua cairan yang berbeda? Jadi kesimpulannya adalah tegangan permukaan air biasa dan air yang dilarutkan dengan deterjen dapat diketahui melalui percobaan dengan menggunakan benda-benda seperti silet, jarum jahit, peniti, dan sejenisnya. Tegangan permukaan di air biasa dan air larutan deterjen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, tekanan, dan juga jenis zat larut. Kemudian, tegangan permukaan dapat menurun karena sabun atau deterjen merupakan surfaktan. Surfaktan yaitu merupakan suatu senyawa penurun tegangan permukaan zat cair. Demikian video praktikum mengenai tegangan permukaan zat cair. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.